Pertama, laporan dan pengaduan. Proses hukum dimulai dari adanya informasi awal. Sumbernya berasal dari laporan masyarakat. Siapapun yang memiliki bukti awal dapat melaporkan dugaan tindak pidana ke lembaga penegak hukum, temuan internal, hasil audit atau investigasi dari lembaga pengawas internal pemerintah, temuan lembaga negara, laporan dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan indikasi kerugian negara atau transaksi mencurigakan. Kedua, penyelidikan. Setelah menerima laporan, lembaga penegak hukum akan melakukan penyelidikan. Tujuannya untuk menemukan apakah benar ada sesuatu peristiwa yang dapat dianggap sebagai tindakan pidana atau tidak. Pada tahap ini belum ada tersangka. Kegiatan penyelidikan mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti permulaan, misalnya meminta keterangan saksi dan mengumpulkan dokumen. Penyelidikan bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK jika menyangkut kasus korupsi. Ketiga, penyidikan. Kalau dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kasus akan naik ke tahap penyidikan. Dan disinilah seseorang bisa resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tujuan penyidikan mengumpulkan bukti yang lebih kuat agar tindak pidana semakin terang dan bisa dipastikan siapa pelakunya. Kegiatan penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan, memanggil saksi, ahli, atau tersangka untuk dimintai keterangan. Penangkapan dan penahanan dilakukan jika dibutuhkan demi kelancaran proses. Penggeledahan dan penyitaan, mencari barang bukti di lokasi terkait dan mengamankannya. Lembaga yang berwenang, kepolisian, menangani tindak pidana umum. Kejaksaan Agung bisa menyidik tindak pidana tertentu, terutama korupsi. KPK fokus pada kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat, aparat hukum, atau yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara. Keempat, penuntutan. Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, tanggung jawab beralih dari penyidik ke penuntut umum atau jaksa. Pelimpahan berkas. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pembuatan surat dakwaan. Jaksa akan menyusun surat dakwaan yang berisi rincian tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka untuk dibacakan di pengadilan. Kelima, tahapan persidangan. Di pengadilan, tempat semua bukti dan argumen diuji di depan hakim. Sidang diawali dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Lalu terdakwa bisa mengajukan keberatan. Kalau ditolak, sidang lanjut ke pembuktian, di mana jaksa menghadirkan saksi dan barang bukti. Sementara terdakwa juga bisa menghadirkan saksi untuk meringankan dakwaan. Lalu hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Untuk kasus korupsi, persidangan dilakukan khusus di pengadilan tipikor. Keenam, upaya hukum. Jika pihak terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat menempuh upaya hukum, mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi.